Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Alfarisi dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang, NIM 201440115. Di sini saya akan menjelaskan sistem perkemihan atau sistem urinaria. Nah, di sini sudah ada gambarnya dan tanda panahnya. Ini namanya vena cava inferior. Ini aorta, ginjal, vena ginjal, arteri ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, yang pertama yaitu ginjal. Ada dua buah ginjal di dalam tubuh kita, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Masing-masing berada di kedua sisi tulang belakang di bawah tulang iga. Ginjal memiliki bentuk seperti kaca merah dan memiliki ukuran sebesar kepalan tangan. Di dalam ginjal terdapat 1 juta nefron yang berfungsi untuk menyaring darah dan membuat limbah hasil penyaringan tersebut dalam bentuk urin. Yang kedua yaitu ureter. Ureter ini berbentuk tabung atau selang yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kedua sisi kandung kemih. Pada orang dewasa, ureter memiliki panjang sekitar 25-30 cm. Yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih memiliki bentuk seperti balon yang elastis dan terletak di antara tulang panggul. Bentuknya yang elastis ini membuat kandung kemih bisa mengecil ketika tidak ada urin dan membesar jika terdapat urin. Setidaknya kandung kemih bisa menampung sekitar 400-600 ml urin. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra atau saluran kemih juga berbentuk tabung, namun hanya ada satu. Pada wanita, uretra memiliki ukuran sekitar 4 cm dengan tempat keluar urin berada di antara klitoris dan vagina. Sedangkan pada pria, panjang uretra sekitar 15-25 cm dengan tempat keluar urin berada di bagian ujung penis. Selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi atau sekresi. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya yang dihasilkan dari amonia yang terkumpul ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Proses pembentukan urin kedua ini yaitu reabsorpsi. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, tetapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubulus proximal nephron, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil pada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. Biasanya semua glukosa diserap kembali, namun pada orang dengan diabetes, kelebihan glukosa tetap bertahan dalam filtrat. Natrium dan ion-ion lain diserap kembali secara tidak lengkap dengan proporsi yang lebih besar tersisa dalam filtrat ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan, menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Hormon mengatur proses transport aktif di mana ion seperti natrium dan fosfor diserap kembali. Yang ketiga yaitu sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya dibuang, beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Sekresi alias pembuangan ion hidrogen melalui proses ini adalah bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tepat atau keseimbangan asam dan basa tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga dibuang pada tahap ini, seperti beberapa obat. Ini supaya komposisi kimia darah tetap seimbang dan normal. Prosesnya terjadi dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasi tinggi dan dengan meningkatkan reabsorpsi dan mengurangi sekresi ketika tingkatnya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal. Kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Dari kandung kemih
Urin selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.